Oke, hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang proses design thinking. Eh, Minggu kemarin kita sudah melewati tahap empathize. Tahap empathize itu kita mengarahkan pandangan kita kepada sebuah persoalan, kepada sebuah kebutuhan masyarakat, atau apa yang menarik di sekitar kita. Setelah itu, kemudian kita menggali berbagai informasi dengan cara observasi, dengan cara wawancara, komunikasi, bahkan mungkin kita melakukan itu ya, mengikuti cara mereka sehingga kita paham kebutuhan mereka seperti apa secara emosional, secara fisikal itu. Uh, Sehingga dalam proses empati itu, akhir dari proses empati itu kita memiliki banyak sekali data, gambaran, informasi dari persoalan yang menarik perhatian kita. Itu. Kemudian dilanjutkan ke proses define. Apa itu proses define? Jadi ada transisi di proses define itu. Sorry, bentar, bukan itu, bukan ini ya. Jadi ada proses transisi di define itu, ya. Oh ini apa? Ini transisi di define IT. Saya salah. Sini mestinya. Nah ini. Jadi ini proses transisi antara empati dan define. Tulisannya dia unpack, unboxing. Anda bisa baca sendiri. Saya tidak akan membacakan itu. Jadi kenapa dia ditulis unpack atau unboxing? Karena ketika empati kita seperti kulaan, mencari berbagai informasi, keterangan, data dari sesuatu yang kita tertarik itu. Kemudian data-data itu kita unboxing, kita unpack. Jadi kalau perlu divisualisasi, visualisasi, kalau perlu ditabelkan ya ditabelkan, digrafikkan data-data yang kita punya itu, sehingga dari situ kita kemudian memiliki pemahaman yang jernih. Untuk apa? Untuk you move from empathy work, to drawing conclusion from that work. Jadi kita akan menarik kesimpulan apa sih sebenarnya persoalannya, apa sih sebenarnya kebutuhan mereka. Jadi itulah transisi antara empati ke define. Jadi di empati kita kulaan, belanja informasi, belanja keterangan, belanja data, mengamati, mewawancarai, bahkan kita melakukan ini, baru kemudian di define ini kita unboxing, kita unpack, kita keluarkan semua itu. Kalau perlu, kita sharing dengan orang, and capturing the important part in a visual form. Jadi mengcapture bagian pentingnya apa, bagian yang paling krusial apa itu. Jadi this is the beginning of synthesize process which is lead to define into a define mode. Jadi proses define itu adalah proses mensintesa dari informasi-informasi yang sudah kita kumpulkan di tahapan empathize. Ini saya fokus ke sini. Jadi define itu adalah memframing. Framing the right problem is the only way to create the right solution. Jadi define itu adalah memframing apa sih persoalan sebenarnya. Semakin kita banyak data, semakin kita akan bagus memframingnya. Itu. Terus kemudian ini ya seperti yang saya diskusikan tadi, apa itu define? Define is all about bringing clarity and focus to the design space.
apa? Ini adalah apa? Kita akan lebih fokus. Kita akan lebih mendefinisikan lagi apa sih sebenarnya persoalannya, apa sih sebenarnya kebutuhannya, gitu ya. Nah, ketika di contoh kemarin Pak Goh mencoba mengempati anak-anak yang harus diberi obat penenang ketika diperiksa itu, Pak Goh mencoba berempati dengan mencari informasi, mengamati, mewawancarai, dan segala macam data itu dikumpulkan. Kemudian Pak Goh itu kemudian sampai pada tahap define, yaitu memframing, menyimpulkan apa sih sebenarnya persoalan mereka ini, gitu ya. Itu dari situ kemudian bisa disusun sebenarnya apa sih persoalannya, conclusion-nya apa, point of view-nya. Jadi saya langsung ke sini. The goal of define mode, jadi tujuan dari tahap define itu adalah to craft a meaningful and actionable problem statement. Jadi setelah kita dapatkan informasi yang lengkap dari proses empati, kemudian saatnya kita menyusun apa problem statement-nya. Apa sih sebenarnya problem statement-nya itu? Apa sih sebenarnya ini? To craft a meaningful and actionable problem statement. Jadi untuk membuat problem statement yang actionable, yang mampu ditindaklanjuti dan meaningful dan bermakna gitu. Jadi tujuannya define adalah itu. Nah, define ini adalah lebih dari sisi kita sebagai inovatornya. Kalau kemarin empathize itu lebih banyak menggali informasi dari usernya. Nah, setelah kita dapat informasi, maka dari sisi kita kemudian seperti apa point of view kita. Tentu background seseorang sangat berpengaruh terhadap point of view-nya. Gitu. Semakin Anda punya banyak pengetahuan, semakin Anda punya banyak skill, maka problem statement yang Anda susun dari informasi itu akan berbeda, akan bergantung sekali kepada kemampuan Anda, background Anda, skill Anda, pengetahuan Anda. Nah, dan problem statement ini akan meng-guide, akan memandu pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Jadi